Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah berjudul Ketahanan dan Keamanan Pangan di Indonesia, dengan fokus pada ketahanan pangan keluarga yang menjadi salah satu mata kuliah di blog Community Medicine. Ya. Baik. Oke. Nah, ini intermezzo saja biar nggak ngantuk ya. Nah, hati-hati dengan makanan yang kita konsumsi ya. Tuh, seperti ini ya. Selalu ada di saat mahasiswa kelaparan ya. Tapi namanya tidak pernah ditulis di lembar terima kasih deskripsi, kan kasihan ya. Dan ini namanya bucin, ini budak micin. Kalau kita pernah dengar, wah jangan kebanyakan makan micin, nanti bikin bodoh. Nah, itu antara memang betul begitu atau emang belajarnya yang nggak benar ya. Kasihan nanti yang disalahkan micinnya, kan kacau. Oke, baik. Oke, next kita kembali ke topik. Nah, di sini pity the nation that wears a cloth it does not weave, eats a bread it does not harvest, ya, oleh Khalil Gibran. Beliau adalah seorang pujangga yang terkenal ya, mengubah banyak puisi-puisi yang terkenal karya-karyanya beliau. Nah, salah satu kutipannya ini beliau adalah ini. Jadi betapa kasihannya ya suatu negara yang mengenakan pakaian yang tidak dia tenun sendiri dan memakan roti yang bukan dari panennya. Ya, ini tentunya lengkapnya bagaimana tentu kita tidak tahu ya. Tapi ini adalah salah satu kutipan di mana bahwa ketahanan pangan suatu negara itu sudah menjadi kewajiban ya. Baik, seluruh negara itu, khususnya pemerintahnya ya. Dan juga warga negaranya ya, saling bahu-membahu supaya ketahanan pangannya itu di suatu negara bisa capai. Ya, sedikit-sedikit impor, seperti itu ya. Selanjutnya, nah sebenarnya apa sih terkaitannya kok ketahanan pangan ini ya dengan ya kita lihat ini ya. Jadi kalau ya salah satu kita belajar tentang stunting ya di blog Community Medicine, yaitu permasalahan gizi ya ditandai dengan fisik yang lebih pendek daripada rekan sebayanya seusianya, tetapi yang diakibatkan oleh permasalahan gizi ya. Jadi kalau akar permasalahan gizinya itu dari suatu konsep yang diperkenalkan dari modifikasi UNICEF ya tahun 1998, bahwa akar permasalahannya itu dari status sosial, ekonomi, dan budaya di suatu negara. Ini ya. Misalkan dalam situasi pandemi sekarang tentu pasti akan memberikan dampak dalam ketahanan pangan juga ya. Kemudian pokok permasalahannya di sini juga kesetaraan gender ya, di mana kesempatan untuk yang sama ya harus diberikan kepada tidak memandang gender, maksudnya ya, harus setara seperti itu ya. Akibatnya kalau tidak setara ya ini ada kesempatan yang tidak sama, misalnya kesempatan dalam mengenyam pendidikan, kesempatan dalam bekerja, mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ini misalkan ya kita tidak pungkiri ya, sehingga muncul gerakan feminisme
Karena di tengah ada kesenjangan itu yang dialami oleh dari pihak perempuan, ya, wanita. Kemudian pemanfaatan sumber daya keluarga dan masyarakat. Ini juga penting. Akibatnya kalau tadi kesempatannya tidak merata, kemudian untuk mengenyam pendidikan ya, yang berimbas pada pengetahuannya yang kurang, keterampilannya juga akan jadi ini. Sebab tidak langsungnya tersediaan pangan rumah tangganya terganggu. Pola asuhnya terganggu. Sanitasi, lingkungan, air bersih, dan pelayanan kesehatan juga tidak merata. Berujung pada penyebab langsung. Akibatnya kecukupan asupan gizi, jumlah dan keragamannya yang tidak memadai, apalagi kalau ada penyakit infeksi, misalnya diare berulang, ispa berulang, ini juga menjadi masalah. Dampaknya adalah status gizi. Ketahanan pangan itu di mana perannya? Di sini juga ya. Masuk di poin-poin ini ya. Ini tentu faktor ekonomi tentu berperan ya. Budaya juga, tapi ekonomi. Kecukupan perekonomiannya suatu negara itu bagaimana ya. Pemanfaatan sumber dayanya, juga ketersediaan pangan ini loh. Nah, ini kan supply-nya bagaimana, supply-nya itu ya. Selanjutnya, nah, latar belakangnya itu apa sih? Jadi latar belakang dari ketahanan pangan ini adalah disebutkan di Undang-Undang Dasar ya, 1945. Pasal 28A, amandemen kedua yang menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang apa? Hak Asasi Manusia pasal 9 ayat 1. Menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dinyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari segi jumlahnya maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Tuh, ya. Oke. Selanjutnya pengertiannya itu apa? Tadi kan kita landasan hukumnya sudah kita belajar ya. Nah, apa sebenarnya sasarannya dari ketahanan pangannya? Ini. Jadi manusia dikatakan di manusia dengan status gizi baik, ya. Itu berbeda nih dengan swasembada pangan ya di sini. Ya. Jadi swasembada pangan ya, itu tidak menjamin masyarakat bisa akses bahan pangannya. Tuh. Di sini dilihat dari tabel ini ya, di mana contohnya negara-negara yang sudah mencapai swasembada pangan ya, dan ketahanan pangan yang baik. Contohnya United States of America, Kanada, Australia, Brunei, dan seterusnya. Sementara yang mencapai swasembada pangan namun tidak tercapai ketahanan pangannya ya, misalnya masih harus impor ya, itu belum merata tersediaannya, contohnya misalnya di Myanmar, kemudian Indonesia juga, dan Filipina. Nih. Selanjutnya yang tidak swasembada pangan dan ketahanan pangannya, namun ketahanan pangannya baik ya. Jadi ya nggak memproduksi sendiri bahan pangannya kan, tidak swasembada pangan ya. Tapi ketahanan pangannya baik ya, impor terus ya, karena negara sultan gitu ya, kaya ya, misalnya Norwegia, Jepang, Singapura ya. Ya tentu saja dari untuk lahannya saja untuk menanam kalau di Singapura juga terbatas kan, hingga ya mau nggak mau impor, tapi berhasil mencapai ketahanan pangan.
Dan juga yang sudah tidak swasembada pangan, tidak tercapai ketahanan pangan juga. Di mana? Malawi, Eritrea, Kenya, di Kongo, maupun di Timor Leste, ya, Timor. Jadi ini rawan pangan, di mana warga negaranya memang susah untuk mendapatkan akses bahan pangan yang memadai. Selanjutnya, perbedaannya di mana sih antara swasembada pangan dengan ketahanan pangan? Nah, yaitu di indikator lingkupnya. Indikator lingkup nasional itu swasembada pangan, ya. Sementara kalau ketahanan pangan skopnya lebih sempit di level rumah tangga maupun individu, ya. Kemudian untuk sasarannya di swasembada pangan adalah komoditas pangannya, ya. Komoditas pangannya ini gimana ini, bisa diekspor nggak nih, ya, cukupi nggak, ya, untuk sebagai devisa, ya, misalnya seperti itu. Sementara sasaran pada ketahanan pangan adalah human-nya, manusianya. Strategi untuk mencapainya bagaimana? Dari swasembada pangan bisa substitusi impor, ya, dari mengimpor dari negara lain. Kalau ketahanan pangan bagaimana? Dengan peningkatan ketersediaan pangan, akses bahan pangan, dan penyerapannya. Kemudian outputnya apa? Swasembada pangan, peningkatan produksi pangan. Kalau untuk ketahanan pangan, outputnya adalah status gizinya bagaimana? Karena tadi sasarannya adalah manusia, kan? Jadi status gizinya, menurunnya angka kelaparan, angka gizi kurang, bahkan gizi buruk, termasuk stunting juga, ya. Kemudian outcome-nya, kecukupan pangan oleh produk domestik untuk swasembada pangan, dan untuk ketahanan pangan adalah manusia yang sehat dan produktif. Angka harapan hidupnya tinggi, produktivitas SDM-nya bagus, akibatnya ya tentu saja produktivitas negara itu secara keseluruhan akan baik. Nah, seperti itu, ya. Nih, kemudian subsistem ketahanan pangan. Ya, jadi ada namanya stabilitas pangan, dan yang terdiri dari ketersediaan pangan, food availability, ya, yaitu kesediaan pangan yang cukup, yang aman, bergizi, dari pangan lokal maupun impor, dan stok masyarakat. Kemudian akses pangan, jadi kemampuan akses fisik dan ekonomi terhadap sumber pangan secara sosial dan demografis sepanjang waktu dan di mana saja. Dan penyerapan pangan, food utilization, ya, yaitu pemenuhan gizi dan kesehatan agar tercapai hidup produktif, ya. Kemudian indikator ketahanan pangan itu apa sih? Nah, terdiri dari beberapa indikator subsistemnya, ya. Subsistem dulu. Jadi ketersediaan pangan, indikatornya ketersediaan energi per kapita sekian, ya. Ketersediaan protein per kapita minimal 57 gram per hari. Cadangan pangan, jumlah cadangan pangan minimal 20% dari kebutuhan. Kemudian akses pangan, yaitu stabilitas harga pangan. Stabilitas harga pangan dengan perbedaan maksimum 10-25% antara waktu yang normal dan tidak normal. Kemudian akses terhadap sistem informasi dan kewaspadaan pangan. Ini dijabarkan demikian. Kemudian pengeluaran untuk pangan, sekian. Dan akses terhadap transportasi, ya, sekian. Kemudian penyerapannya bagaimana? Indikatornya kecukupan energi per kapita per hari, kecukupan protein per kapita per harinya, kecukupan gizi mikro termasuk zat besi, ya, yodium. Nah, ini kemudian vitamin juga, ya, vitamin A, seperti itu. Dan aneka ragaman pangan, ya. Pola pangan harapan dengan skor PPH hanya 100, jadi standar idealnya demikian, ya. Kemudian keamanan pangan, jumlah kasus pelanggaran produk pangan
0%. Jadi misalnya bahan pangan yang berbahaya, misalnya banyak ditemukan, bukan banyak ditemukan, maksudnya apabila ada bahan pangan yang menggunakan pewarna yang bukan untuk makanan, zat pengawet yang seharusnya bukan untuk bahan pangan, nah itu yang ideal adalah ya 0% ya, tidak, karena itu yang hazard ya, berbahaya. Kemudian dari subsistem status gizi, indikatornya tingkat kerawanan masyarakat kurang dari 70% angka kecukupan gizinya, yaitu standar idealnya persen kelaparan kurang dari 5%, dan balita gizi kurang dan gizi buruk jumlahnya kurang dari 2,5%. Ya. Jadi kerangka ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pangan ya. Itu ini ketahanan pangannya ya, kualitas konsumsi, ketersediaan, aksesibilitas, dan masalah pangan. Nih. Kemudian kemandirian pangan itu berdefinisi kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kedaulatan pangan, ini hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang ini menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai. Juga memperhatikan ini potensi sumber daya lokal. Ya. Ini loh, kalau dilihat dari capaiannya ya ini ya sekian. Kalau dari indikatornya 2014 ini baseline-nya sekian, jadi sudah meningkat ya. Yang menunjukkan hal yang baik, ini kedaulatan pangan ya, dari contohnya padi dalam hitungan juta ton. Kalau 2014 70,6, 2019 tercapai 82%. Ya. Kementeriannya terkait Kementerian Pertanian dan seterusnya. Ya, ini masuk juga sarana dan prasarananya, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan peningkatan irigasi tambak, pembangunan waduk, dan seterusnya. Ya. Kemudian arah kebijakannya untuk mencapai ketahanan pangan itu dengan peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri. Ya. Ini. Kemudian peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, dan mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan. Ya, disiapkan benih yang adaptif terhadap perubahan iklim, misalnya ya, yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Dan upaya-upaya strategisnya untuk menuju kedaulatan pangan, ini disadu dari Nawacita ya, programnya Pak Presiden Jokowi ya, kedaulatan pangan petani supaya kesejahteraannya diperhatikan dan tercapai, produksi kemandirian tercapai, swasembada pangan, dan menurunkan impor ya. Dengan berbagai upaya ini ada penciptaan daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda, 2 unit kampung dan seterusnya ini ya. Nah, ini intermezzo biar enggak kan masih terkait dengan pangan ya. Ini kalau sering nonton kompetisi MasterChef ya, beliau masuk salah seorang jurinya, Chef Juna ya. Yang diperhatikan apa saat makan? Rasanya gimana nih? Teksturnya, bahannya apa? Cara masaknya bagaimana? Gizinya, bumbunya, kemudian presentasinya. Nah, tapi kalau saya makan ya, atau kita apalagi kalau kos ya, yang penting murah ya, wakeh porsinya warak ya, nek ora pate enak ya gak popo ya, yang penting kalau makan ya kudu warak, nah, lainnya bodo amat ya, jangan ya, nanti bisa aliran sesat ya, nasi campur sama mie, wah itu ya, ini perhatikan. Oke, next.
Ini saya sampaikan juga terkait dengan maritim dan kelautan dalam upaya ketahanan pangan dan keamanan pangannya. Ketahanan pangan sih. Itu karena sesuai dengan ini visi misi Fakultas Kedokteran Besar Hang Tuah dan juga bahwa negara Republik Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia ini khususnya adalah kita ada negara maritim ya, negara bahari, sehingga ini sasarannya memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Indikator baseline-nya sekian, penyelesaian pencatatan deposit pulau-pulau kecil ke PBB. Jadi baseline-nya sekian, mengalami peningkatan, dari suatu hal yang baik. Kementerian terkaitnya KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya, Kemendagri dan Kemlu, Kementerian Luar Negeri. Penyelesaian batas maritim ya meningkat, jadi semakin banyak yang terselesaikan gitu ya. Pemberantasan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, ya, produksi hasil ikan ini dalam juta ton, pengembangan pelabuhan perikanan, peningkatan luas kawasan konservasi laut juga ya. Kemudian memperkuat jati diri ini penjabarannya saja. Jadi ini lebih ke nice to know. Nanti silakan bisa dibaca sendiri lebih lanjut ya. Di slide-nya ini akan saya bagikan. Oke. Nah, kemudian kembali ke ketahanan pangan. Tadi kan aspeknya adalah sasarannya adalah manusia. Ya. Di warga negaranya, penduduknya. Kemudian ketahanan skopnya lebih sempit, ketahanan pangan keluarga. Ini contohnya. Ini antri mendapatkan pangan miskin, ya, masyarakat miskin di Indonesia pada tahun 2010 ini dapat kupon sembako gini ya, voucher ya. Tuh. Ini juga antri bahan pangan oleh masyarakat miskin di Indonesia, ini fotonya ini dengan kupon sembako gratis. Jadi potretnya demikian ya. Jadi ya cocok kalau yang tadi yang gambar negara yang sudah mencapai swasembada pangan tapi belum mencapai ketahanan pangan ya. Ini tadi kan ilustrasinya demikian ya. Ya namanya juga potret. Apakah semua seperti itu ya belum ya. Bukan berarti di seluruh Indonesia seperti itu. Ada yang sudah mencapai ketahanan pangan dan sudah. Tetapi mungkin kalau di daerah-daerah yang lebih perifer, kemudian susah untuk akses air ya, kemudian juga secara geografis lahannya juga kurang cocok misalnya untuk ditanami bahan pangannya ya susah kayak ya seperti itu, apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kemudian persentase penduduk menurut golongan pengeluaran dan kriteria ketahanan pangan ini ya. Jadi sekian untuk AKG, angka kecukupan gizi ya. Ini. Selanjutnya bagaimana untuk adaptasi dari rumah tangga yang berpendapatan rendah di sini katakan ya dalam untuk mengakses bahan pangan itu. Tingkat adaptasinya merubah pola makan, merubah kualitas makan, porsinya yang disesuaikan, kemudian mengurangi jatah makanan orang dewasa untuk diberikan ke anaknya ya. Tuh, makanya kalau sampai sedemikian selalu kita sebagai anak ya harus hukumnya wajib berbakti kepada orang tua ya. Itu apalagi kalau selama ibu bapak masih ada ya, itu kita harus selalu hormat, mencintai dan berbakti pada beliau ya. Itu sebagai kita untuk amal baik kita, surga kita ya, orang tua kita tuh. Sampai pengorbanan beliau sampai sedemikian ya. Kita sebagai anak juga harus mencintai, harus hormat pada orang tua dan jangan untuk berbakti ya. Dan lanjut menggunakan pangan seadanya asal kenyang ya, ini ya repot ya kayak begini ya. Tapi
Ya bagaimana memang kalau situasinya seperti ini ya susah memang sekarang ya, karena ya pandemi maupun PPKM yang tidak kunjung usai ya. Tuh. Misalnya seperti itu, kesulitannya demikian. Dan minjam bahan pangan dari famili atau tetangga, ya. Kemudian minjam uang, merubah pola kerja, ya, menjual sumber daya produk, dan seterusnya. Ya. Ini sampai ya adaptasi kaum cendekia, sehingga ada demo ya seperti ini. Ya aspirasi itu ya perlu disampaikan ya. Kadang kalau sudah disampaikan pun ya apalagi sekarang ya itu represif ya, harus hati-hati lah tentunya. Nomor satu memang kalau tugas sebagai mahasiswa adalah ya belajar yang sungguh-sungguh. Tapi kalau memang kalian ada hal yang ya seperti ini, misalkan untuk menyampaikan aspirasi itu boleh, tapi hati-hati, disampaikan yang baik ya, jangan sampai ada unsur penistaan yang semacamnya itu ya, supaya kalau disampaikan dengan baik ya kan risiko hukumnya juga tidak mengenai ke diri kita ya. Jadi itu. Oke, next. Ini faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga. Jadi aspek makro ekonomi sekian ini ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Tadi aspek makro ya, sistem informasi, yaitu tentang produksi pangan, intensifikasi pertanian, ini oleh Tegel dan Ein. Kemudian pemanfaatan pangan sendiri dan pekarangan, dan pemilikan ternak ya. Ini. Kemudian dari cadangan pangan, ini ya, cadangan pangan keluarga. Ini. Daya beli, ini pendapatan, stabilitas harga, kemudian kesempatan kerja non pertanian, proyek padat karya, ya. Kemudian kalau pendidikan, ya pendidikan dari pendidikan ibu, pengetahuan tentang ibu tentang gizi, keterampilan memasak, dan seterusnya. Ya. Nih, oke. Kemudian strategi peningkatan ketersediaan pangan keluarga, jadi dari produksi pangan, cadangan pangan ya, yang pada ketersediaan pangan ini. Jadi mulai dari ini dulu, peningkatan akses petani terhadap teknologi yang tepat guna ya, kemudian ya kredit mikro, bunga ringan ya, kemudian saprodi, sarana produksinya dan pasar. Kemudian pembangunan infrastruktur, masuk irigasi, pasar, jalan desa, ini juga ya. Sehingga kalau ini tipnya baik ya berujung pada peningkatan produktivitas, diversifikasi usaha tani, pemanfaatan pekarangan ya, sehingga produksi pangan, cadangan pangannya baik, ketersediaan pangan tercapai ya. Tuh. Pendapatan usaha taninya juga bisa meningkat. Kemudian ini perluasan kesempatan kerja on farm, perluasan kesempatan kerja non farm, off farm ya. Kemudian stabilisasi dan informasi harga pangan, sistem pendidikan dan kesehatan ya. Yang ini semua itu kalau perbaiki yang sebelah sini ya memperbaiki yang ini dan berujung pada akses pangan yang baik. Intinya seperti itu. Ya. Dan strategi peningkatan penyerapan pangan keluarga, ya pengetahuannya ya diperbaiki ya. Kemudian peran organisasi wanita juga, ibu-ibu PKK misalnya ya, Jala Senastri, tuh agroindustri dan bisnis pangan, survei ketahanan pangan SKPG ini apa ini panjangannya saya lupa ya. Nanti coba cari ya. Kemudian fasilitas air bersih dan layanan kesehatan, pengendalian keamanan pangan, semuanya ini tercapai penyerapan pangan yang baik ya. Depannya tahapannya ya ini saling bersinergi ya.
Ini intermezzo lagi, biar nggak ngantuk ya. Kapan makanan tuh lebih terasa enak tuh kalau bagaimana sih? Ini kalau katanya sunnah jika disajikan dengan rapi dan bersih. Kalau ini si meme-nya Yao Ming itu kalau gratis nih ya, enak. Cap ratu, ratuku ya. Kemudian ada juga ya kalau dapat dengan cara yang halal, tentu saja ya. Dan kalau menurut si siapa ini saya kok lupa ini di itu the rate nih. Kalau lauknya paku biar greget. Oh ya jangan dek masuk gede ya. Oke. Next, kemudian keamanan pangan. Tadi ketahanan pangan ya. Jadi lebih ke aksesnya, ketersediaannya, aksesnya dan pemerataan akses. Kemudian keamanan, food security. Ya. Vegetarian, ini intermezzo ya. Vegetarian itu orang yang makannya sayur-sayuran, gini yang berasal dari tumbuhan. Tapi sementara kalau ini bodoh amat ya, bodoh amat Riana orang tidak memikirkan apa yang dimakan, pokoknya masuk perut ya, cukup stoknya. Nah, itu. Oke. Food control ya. Food control is a mandatory regulatory activity of enforcement by national or local authorities to provide consumer protection and ensure that all foods during production, handling, storage, processing, and distribution are safe. Yeah. Safe, wholesome, and fit for human consumption. Conform to safety and quality requirements and are honestly and accurately labeled as prescribed by law. Ini namanya food control ya. Kemudian tantangannya apa untuk food control ini dalam upaya mempertahankan keamanan pangan ya? Ya ini meningkatnya beban dari foodborne illness, penyakit-penyakit yang tular lewat makanan ya. Kemudian emerging foodborne hazards. Kemudian rapidly changing technologies in food production, processing and marketing, dan teknologi pangannya yang meningkat ya. Kemudian developing science-based food control systems with a focus on consumer protection ya, proteksi konsumen lebih diutamakan. Dan international food trade and need for harmonization of food safety and quality standards, etc. Termasuk rapid urbanization dan ini ya. Jadi the foremost responsibility of food control is to enforce the food laws protecting the consumers against unsafe, impure, and fraudulently presented food. Jadi perlindungan konsumen, perlindungan yang mengkonsumsi bahan pangan itu. Ya. Itulah yang keamanan pangannya ya. Tuh. Objektifnya apa? Sarannya ya melindungi public health, kesehatan masyarakat dengan menurunkan risiko dari foodborne illness ya, risiko dari penyakit-penyakit atau masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat dari bahan pangan yang tidak safe. Kemudian melindungi konsumen dari makanan yang tidak sanitasinya nggak bagus, nggak layak ya, labelnya keliru ya, ini penting juga ya terkait misalnya dengan aspek kehalalan makanan ya. Kemudian juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi dengan by maintaining consumer confidence in the food system. Jadi supaya konsumen tuh yakin keamanannya ya dari makanan, dan providing a sound regulatory foundation for domestic and international trade in food. Jadi tersediaan payung hukumnya yang jelas tuh ya dalam upaya ini. Next, building blocks-nya apa? Komponennya yang pertama dari food control, food law and regulation ya. Undang-undang yang jelas, food control management ya, policy and operational coordination, inspection services, pengawasannya, laboratory services untuk pengujian ya, dan information education communication and training KIE ya, menyampaikan informasi, edukasi tentang ini loh bahan pangannya, cek labelnya dulu, kemasannya, informasinya, angka kecukupan gizinya dan seterusnya, itu diedukasikan masyarakat. Ini ada artikel tahun 2007 ini katanya
Balai POM kurang serius nih dalam penanganan jajanan anak. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian prinsipnya apa? Kalau tadi kan pokoknya, kunci pokoknya, sekarang prinsipnya terintegrasi dari farm ya, dari ladang sampai ke meja. Konsepnya itu terintegrasi. Kemudian analisis risiko dari risk assessment, risk management, risk communication. Harus transparan juga. Dan regulatory impact assessment. Ya, jadi dampaknya ini ada payung hukumnya untuk penilaian terhadap dampaknya. Ya. Ini undang-undangnya nomor 7 tahun 1996. Tujuan pengaturan pembinaan dan pengawasannya, tersedia bahan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Ini ya, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Alurnya demikian ya. Ini dari produksi, dari hulu ke hilir ya. Kemudian pre-market evaluation sebelum dipasarkan ya. Dari perbatasan negara, produksi prapanen, pasca panen, pangan segar yang dikonsumsi langsung atau menjadi bahan baku dari pengolahan dan diolah menjadi bahan pangan olahan. Ini loh. Jadi pangan olahan itu untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran berdasarkan hasil penilaian keamanan mutu dan gizi pangan olahan yang diterbitkan oleh siapa? Betul, BPOM, Badan Pangan BPOM, Balai Pusat BPOM, Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan RI. Ada juga yang BPOM RI ya. Tuh. Dan dikecualikan pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Pangan olahan IRT wajib memiliki sertifikat produksi pangan IRT ya. Kemudian pre-market evaluation-nya ini penjelasannya ini kan ya, nih. Badan POM ya yang melakukan. Kemudian dari kalau yang produk industri rumah tangga, bupati atau wali kota ya. Dan produk pangan olahan yang diproduksi dalam negeri dan yang diimpor telah berkembang dengan pesat secara nyata ya. Jadi tujuan registrasi produk itu apa? Harus didaftarkan untuk memastikan bahwa produsen termasuk distributor dan importir menjamin bahwa produk pangan olahan yang dihasilkannya layak dan aman dikonsumsi sesuai dengan data dan informasi pada dokumen yang disampaikan ke Badan POM ya. Dan bagaimana sih pengawasan keamanan pangan? Dan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, perlu keterlibatan 3 pilar pendukung ini. Dari siapa saja? Produsen, pemerintah, dan konsumen. Ya. Ini ya, bebas bahaya biologis dari kontaminasi kuman, ya, bahaya kimia, ya, dari zat aditif, ya, kemudian bahaya fisik. Ya, ini misalnya kayak ada jarum pentul ya, banyak macam-macam ya, maupun bebas bahaya yang lain-lainnya ini. Jadi harus dikendalikan oleh produsen pangan, dihindari oleh konsumen yang berbahaya ini ya, dan diatur dan diawasi oleh pemerintah. Pangan yang aman untuk semua bisa ditanggung jawab bersama ya. Ini dari pemerintah, konsumen, dan produsen. Komitmen keamanan pangan nasional. Oke, kira ini bisa dibaca sendiri. Kalau pemerintah, kalau oleh pihak swasta ya jaminan standar keamanan pangan yang dibuktikan dengan sertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Ada sertifikat ini, ISO, dan seterusnya. Pengawasan oleh pemerintah, ya ini sama aja sih seperti yang tadi. Ini ya, kewenangannya siapa saja. Nah ini, kalau pangan segar ya gubernur dan bupati wali kota. Kalau kepala badan POM pangan olahan ya, ini misalnya perikanan dalam negeri maupun luar negeri ya.
Bupati Wali Kota pangan olahan industri rumah tangga. Kemudian yang siap saji ya nih ya, Bupati Wali Kota ya. Nih untuk sumber referensinya untuk dibaca kalau berminat kan ya tuh sekian. Oke, jadi demikian kuliah yang saya sampaikan tentang ketahanan dan keamanan pangan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan kepada saya via WhatsApp ya di nomor 087851191212 ya, sudah punya lah, mungkin nomornya bisa tanyakan ke Komting Nahel atau ke email juga boleh ya di dr.ronaldpratama@gmail.com. Sekian kuliahnya saya akhiri, semoga bermanfaat, sehat selalu, tetap patuhi prokes ya, pakai masker, batasi mobilitas, hindari kerumunan, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun ya, dan juga jaga kesehatan dari dalam juga ya, makan makanan bergizi, istirahat cukup, manage stres, olahraga teratur, dan senantiasa bersyukur, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat.